Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan terus berupaya meningkatkan kualitas tembakau yang dimiliki, salah satunya dengan menggelar studi lapang seperti ini. Dalam studi lapang di Sumedang ini, para petani tembakau Kabupaten Blitar juga diajak untuk melihat langsung bagaimana proses merajang tembakau hingga proses pengeringannya. Terlihat mereka begitu antusias memperhatikan tahapan demi tahapan. Perlu diketahui pemirsa, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini memang sudah dikenal sebagai penghasil varietas tembakau yang berkualitas. Hal inilah yang membuat Pemkab Blitar, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan, mengajak para petani tembakau untuk belajar bersama di Kabupaten Sumedang ini. Kalau kering begini, ini kita kan per kilo kan, per kilo ada yang dari daun bawah sampai atas di rata-rata 100.000. 100.000, artinya kering. Kering. Memang kering ya. Jual, sudah siap jual. Terus kalau dalam satu kental berapa bisa kering berapa kilo? Kebetulan sekarang lagi bagus. Ini dari satu kintal kita dapat 18 kilo. Ya, sekarang kalau dihitung per hektar, ini Bapak bisa dapatkan keuntungan berapa? Sampai 50-an. 50 juta. Awalnya memang dari petani. Ya. Petani itu harus terbuka ke kita, permasalahan konkretnya apa. Ya. Nah, kemudian kita respon, Pak. Kita pastikan akar permasalahan itu apa penyebabnya. Ya. Nah, kebetulan kemarin memang penyebabnya di benih, Pak. Karena tidak seragam itu. Jadi benih tidak seragam, nyampur-nyampur, ditanam, akhirnya kan tanamannya tidak bagus. Betul. Nah, setelah dimurnikan, diseragamkan tanamannya atau benihnya, nanti kan pertumbuhan jadi otomatis lebih seragam, bagus gitu, dan kualitasnya bagus. Kita kawal, intinya kita kawal, Pak. Jadi ngawalnya itu dari mulai sumber benih, budidaya sampai pasca panen. Ya Pak, artinya pasar juga ikut di juga Pak? Ya betul, itu pasar itu kan kita tahu. Pasar itu, buyer itu menginginkan seperti apa. Ya. Nah, kita respon. Ternyata pasar itu menginginkan kualitas tembakau yang mulus, tidak terserang hama penyakit, dan pertumbuhannya bagus, kemudian tingkat rendemennya yang tinggi. Tak hanya diajak untuk meninjau lapangan dan praktek langsung, rombongan petani juga mendapat paparan materi dan sharing bersama petani tembakau dan pihak dinas terkait. Rombongan pun diajak duduk dan berdialog bersama, saling bertukar ilmu tentang varietas tembakau yang berkualitas. Alhamdulillah, khususnya saya pribadi oleh kelompok yang di sini, kita dapat ilmu yang dibiayai oleh dinas untuk kelompok. Dulu harga tembakau di sini paling tinggi 60.000, paling tinggi Bu. Terkecuali itu tembakau parupuk. Khusus tembakau sini paling tinggi 60.000. Nah, setelah ada dicoba dipisah-pisah sama awalnya dari uji multi lokasi, ada perbedaan. Karakter benih mempengaruhi juga kualitas, mempengaruhi juga rasa. Di sanalah baru di olahan aja Bu, itu udah ada peningkatan bahwa kualitas itu mempengaruhi harga, mempengaruhi warna. Itu yang saya alami. Nggak pernah saya dipuji-puji, Pak, sukses. Saya sukses nggak petani, wah hebat Pak, sekarang bisa gini-gini. Kalau petugasnya nggak pernah sebut-sebut.
Selain mendapatkan paparan materi, para petani tembakau di Kabupaten Blitar juga diberi kesempatan untuk tanya jawab langsung dengan narasumber. Cukup bagus, Pak. Nah, saya dari Blitar ingin sedikit minta pengalaman dari Bapak dengan pertanyaan satu, Pak ya. Pengambilan benih itu, Pak, dari kapsul, kemasan kapsul itu kira-kira berapa persen, Pak, kok jadi basicnya tembakau sampai begitu bagusnya? Tolong dibuka, ya. Tolong dibuka, simpan dulu 2 minggu itu 70% panen. Dan untuk pemanenannya, Pak, jangan sampai pemanenannya kita semuanya. Kan ini ada batangnya, Ya. kita cukup 2 kali trukan gitu. Udah, jangan semuanya diambil. Ya. Dulu ada setelah itu kalau kita menjual biji ada sertifikat mutu benihnya, Iya. bijinya. Di sertifikat juga itu menyangkut masalah daya kecambah dan kemurnian varietas. Iya. Nah, yang ketiga adalah sertifikat benih siap tanam, di sertifikat lagi gitu. Jadi ini dalam rangka menjamin legalitas varietas dan mutu benihnya. Oke. Karena yang paling utama adalah kemurniannya, itu yang Kemurnian. harus tetap dijaga. Betul, betul. Ya, jadi ada 3 tahapan untuk sertifikat. Iya. Pemirsa, kunjungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar bersama petani di Kabupaten Sumedang ini diakhiri dengan penyerahan cendera mata yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Blitar kemarin itu bertujuan untuk supaya petani tembakau kita bisa memurnikan kembali varietas yang dulu sudah pernah ada. Jadi harapannya setelah nanti varietas sudah termurnikan, otomatis potensi-potensi dari tanaman yang selama ini belum muncul akhirnya bisa muncul. Kalau sudah bisa muncul, berarti nanti harga jualnya itu akan meningkat.